Ini adik-adik ada mau yang ditanyain nggak tentang rasi Orion tadi? Bisa ditanyain ke Bapak? Enggak. Gimana tadi? Buat alatnya seru nggak? Ya seru. Seru. Bisa dibuat lagi ya di rumah. Kalau yang belum buat, yang udah buat, dirapikan lagi. Ada yang nanya tuh. Ada yang nanya? Ada, ayo. Siapa yang tanya? Ada yang nanya nih. Iya, Omar Zaki. From Nuzul Zaki Izati. sama Ijaz. Bisa melihat teleskop siang. Iya, siapa yang mau tanya? Oh iya, kembar. Ya, Bu, kalau matahari sehat itu munculnya jam berapa? sinar matahari sehat itu munculnya jam berapa? Oke. Iya. Ya, monggo. Kak Oke. Cinta, mau langsung dijawab? Jam berapa ya kalau untuk astronomi sebenarnya terlihat apa itu kami mengamatinya ya setiap saat ya. Kalau untuk sehat dan lainnya itu kan vitamin-vitaminnya. Jadi mungkin itu di apa itu bidang ilmu lainnya yang misalkan biologi ataupun kesehatan gitu ya. Jadi mungkin nanti kami akan tanya-tanya ya karena kami biasanya hanya apa itu memotret-motret matahari tidak sampai tanya ke mataharinya mungkin ya. Sehatnya jam berapa. Tapi nanti PR kami nggak apa-apa. Terima jawab itu pertanyaan sangat bagus. Kami harus lihat tanya-tanya ke rekan kami yang lebih pintar daripada kami tentang biologinya, tentang kesehatannya daripada kami salah. Terima kasih ya. Nanti PR kami nanti akan kami sampaikan. Ya, mungkin yang lainnya lagi. Ini ada pertanyaan nih Pak. Matahari itu aslinya warna putih ya. Terus kode-kode bintang itu maksudnya apa ya? Dari Nuzul. Halo, oke ya. Matahari warnanya putih, warnanya putih. Tapi kalau terlihat ada yang kuning segala macamnya itu bisa jadi dari filternya. Dari filter tadi kan, tadi yang kalau ikut yang sesi pertama tadi mengamat matahari kan sudah kami tunjukkan ada pengamannya. Jadi kalau mengamat matahari itu nggak boleh langsung teleskop tanpa filter, harus pakai pengamannya, filternya, dan itu biasanya yang memberikan warna yang berbeda. Tuh. Atau lihat dengan panjang gelombang lainnya pun juga bisa warnanya berbeda, tapi sejatinya putih. Kemudian yang kedua apa tadi? Kode-kode Kode. bintang. Ya, itu Kode maksudnya gimana apa? maksudnya? Ya, Pak. Kode-kode maksudnya gimana nih? Kode bintang. Oh, mungkin yang O itu bintang O, kemudian B, BF, K, terus kemudian M itu beda-beda karakternya. Nanti itu beda masanya, beda temperaturnya. Nah, tadi kan sudah ada beberapa jenis bintang ya. Bintang kita matahari itu termasuk yang bukan yang paling besar, bukan yang paling besar. Oke, jadi kita kecil, matahari itu kita itu kecil dibandingkan tadi bintang-bintang yang lainnya, misalkan kalah dengan bintang Betelgeuse. Nah, itu apa namanya? Itu beda-beda nanti kelasnya karena bergantung juga nanti ke temperaturnya. Jadi itu beda-beda masanya, beratnya itu maksudnya, kemudian ukurannya seberapa besar dan kemudian temperaturnya. Ini terima kasih, pertanyaan bagus. Monggo silakan lainnya. Ada lagi nih Pak, di bumi ke matahari kalau pakai roket itu kira-kira berapa lama ya? Dari Hanif. Iya. Maaf Pak, email. Oke ya, kalau membuat apa itu kecepatan roket dengan kecepatan cahaya, wah itu cuma butuh 8 menit ya, cuma butuh 8 menit. Tapi kan ya tidak apa itu tidak bisa membuat semacam itu. Jadi mungkin ya membutuhkan waktu bulanan. Bahkan kalau misalkan dari bumi ke Mars saja itu membutuhkan waktu hitungan bulan, bisa 3, 4 sampai 6 bulan. Nah, kalau ke matahari tentu lebih lama dari itu. Gitu. Jadi hitungannya mungkin dalam orde bulan ataupun tahun. Jadi tidak langsung selesai ke situ karena
juga sekaligus harus bisa mengirit bahan bakar, menghemat bahan bakar supaya ya ongkosnya tidak besar gitu. Jadi itu tadi bergantung kepada seberapa cepat kita hendak menuju ke mana. Begitu. Adik-adik. Good. Wah, Iya. iya. Tolong, aku Oh, udah nanya. iya itu Isahiro bertanya. Ngomong-ngomong, rasi bintang itu gimana cara menunjukkan arahnya? Pertanyaannya gimana cara rasi bintang menunjukkan arah? Iya, betul Isa. Iya. Ini kan arahnya ya. Iya, iya Pak. Oke, bentar. Oke, udah enggak gitu ya. Jadi yang misalkan tadi yang seringnya orang menggunakan itu rasi bintang Crux. Oke, bintang Crux, CRUX gitu kan. Kalau nanti mau searching di Google CRUX, coba nanti, mungkin bisa dibantu oleh kakak yang lain menuliskannya CRUX gitu kan, Crux. Nah, itu atau bintang salib selatan. Di situ teman-teman kalau sudah bisa melihat, tadi bisa melihat, jadi bintang yang paling atas sama yang paling bawah bisa dilihat itu kalau ditarik garis ke bawah, jadi tarik garisnya itu menghayal, tarik garisnya menghayal titik bintang di atas, bintang di bawah dihubungkan, itu akan memberikan kita arah selatan. Arah selatan. Nah, mungkin kalau ingin lebih tepat bisa juga ditambahi ke ada bintang lain yaitu yang di bintang yang di sebelahnya. Jadi di rasi bintang Centaurus itu ada Alpha Centauri. Di situ juga bisa kita gunakan juga untuk tepatnya mana arah selatannya. Tapi itu kalau untuk hanya mencoba untuk lihat, oh ya di situ kira-kira selatan itu sudah cukup. Nah, saat kita udah arah selatan, tentu mudah. Kalau kita balik badan, berarti kan arah utara. Ya kan? Kalau kita menghadap selatan, berarti belakang kita, punggung kita kan menghadap ke utara. Nah, itu sudah bisa tahu utara, selatan, kemudian timur, barat. Jadi menggunakan rasi bintang Crux, kita bisa kita menandakan selatan. Nah, nanti berarti PR-nya, nanti malam coba lihat ke arah selatan, benar nggak bisa melihat rasi bintang Crux? Tapi kalau belum, semoga langitnya cerah ya, harusnya terlihat rasi bintang Crux dan itu bisa melihat arah selatan sebenarnya di mana. Nanti bisa cek rumahnya itu menghadap mana, menghadap utara, selatan, ataupun yang lain. Nah itu tadi untuk pertanyaannya. Selanjutnya. Ada lagi nih Pak dari kata cahaya dari bumi ke matahari itu berapa detik? Sorry. Nah, oke. Jadi jarak bumi matahari tadi 150 juta kilometer. Jadi sama ya, jarak cahaya dari matahari ke bumi membutuhkan waktu sekitar 8 menit 19 detik kan gitu. Sekitar 8. Nah, sama misalkan kita punya laser dari bumi, hendak mengarahkannya ke arah matahari. Sama, bila ada orang yang di matahari, meskipun nggak ada, kalaupun ada alien ataupun orang yang berada di bumi, yang di matahari, laser dari bumi, juga sama. Cahayanya laser tersebut membutuhkan waktu 8 menit lebih. Sekitar 8 menit 19 detik. Begitu. Konata. Jadi sama, 8 menit 19 detik. Oke. Ada yang lain? Lagi dari Amar Haris. Kenapa matahari kalau sore atau pagi itu warnanya orange sampai merah? Nah, itu gimana itu? Itu belajar fisika. Itu belajar fisika. Itu belajar fisika. Itu karena ada efek pembiasan dan ada hamburan. Jadi hamburan dan pembiasan di atmosfer itu akan nanti lebih dominannya terlihat pada saat matahari berada di dekat tadi. Tadi kan pertanyaannya saat matahari rendah ya, pagi ataupun sore.
Nah, itu efeknya akan lebih dominan terlihat di situ. Sama nanti juga efek pembiasan ataupun hamburan cahaya itu kan fisika juga, ataupun ya kuantumnya malah bisa lihat ke langit. Kenapa langit berwarna biru? Nah, itu karena ada atmosfer juga yang menghamburkan cahaya dari matahari, sehingga warna biru itu cenderung untuk dominan ke langit. Dan nanti itu karena kalau siang hari gitu kan, tapi kalau udah mulai rendah tadi pagi kan agak ke orange-orangean gitu ya. Senja juga akan nanti agak orange ataupun kemerahan. Itu juga sama. Peristiwanya sama, cuman karena posisi mataharinya berbeda, maka warna yang dominan yang dihamburkannya juga akan berbeda. Nah, nanti kita mungkin ada sesi pembahasan fisikanya khusus nanti ya. Tuh, itu udah mengarah ke fisika. Kelas berapa ya? Luar biasa pertanyaannya. Iya. Ada lagi nih dari Omar. Bisa nggak sih melihat bintang dengan teleskop di siang hari? Bintang, ya itu tadi matahari adalah bintang. Nah, tadi kita sudah melihatnya. Matahari itu adalah salah satu bintang. Kalau pertanyaannya dikhususkan bintang selain matahari, nah itu mungkin beda lagi. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita melihat bintang selain matahari di siang hari, susah. Karena matahari itu sangat terang. Sangat terang satu, dan kemudian karena ada atmosfer bumi, maka cahayanya itu tadi tersebar ke seluruh penjuru langitnya, sehingga kita tidak bisa melihat bintang kecuali kita hidup di sebuah planet ataupun tempat tertentu yang tidak ada atmosfer, misalkan bulan. Itu kita masih bisa ada kesempatan untuk melihat yaitu matahari dan bintang-bintang lainnya. Oke. Iya Pak, ada lagi Pak dari Nurul. Kalau fenomena matahari dari arah utara itu kenapa ya? Oke. Ya menarik ya. Nah ini bagus banget, ada kesempatan untuk kejuaraan liburan ini untuk bisa cerita. Jadi matahari itu terbitnya tidak selalu tepat, ingat di garis bawah ya, tidak selalu tepat terbit dari timur. Oke. Ada kalanya geser sedikit ke utara, ada kalanya geser sedikit ke selatan. Jadi memang tidak selalu tepat terbit di timur, tapi juga tidak terbit di utara. Nah, yang video-video yang sebelumnya itu, satu itu beliaunya bingung tentang arahnya, makanya tadi kan benar tadi ada pertanyaan tentang bagaimana menentukan arah. Nah, ini pentingnya nanti menentukan arah, lokasi rumahnya minimal itu. Arahnya kemana? Nah, yang video itu pembuatnya masih bingung arahnya, sekolahnya itu di mana arahnya, arah hadapnya. Jadi beliaunya gegabah, itu buru-buru, oh ini utara, padahal itu tidak utara. Yang kedua, itu video dibuat tidak saat terbit. Video itu sudah mungkin jam 8 ya, dan itu sudah tinggi seperti yang tadi pagi udah bangun tadi tuh jam 8, itu kan matahari sudah tidak lagi dalam waktu terbit, sudah berapa jam yang lalu sudah terbitnya, sehingga pada saat melihat matahari itu bukan matahari saat terbit gitu. Nah, untuk membuktikannya PR lagi ya. Nah, besok pagi, bangun pagi, harus bangun pagi, besok pagi PR-nya coba tungguin matahari terbit, jangan tidur lagi, oke? Tungguin matahari terbit. Bentar. Ya, bentar ya. Matahari terbit ditungguin untuk arahnya di mana, ditandai di situ. Nanti tanya ke ibu bapaknya, itu apakah timur sebenar-benarnya timur atau geser ke utara. Nah, dicatat. Nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi dicatat apakah geser atau tidak. Coba dicatat. Ini PR-nya. Tapi nggak perlu dikumpulkan. Cuma dicatat. Hari ini tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28, dicatat arah terbitnya matahari. Apakah tetap atau bergeser? Oke, selanjutnya. Banyak sekali. Tanya lagi, Kak. Oh iya, siapa? Oh iya. Satu. Ya, cuma kita nanti batasi. Nanti kita batasi karena kita izinnya di kampus cuma bentar karena PPKM ya. Jadi
Kita harus selesai. Nah, ya, 2 lagi ayo. Siapa tadi? Ya. Oh, Afriska ya. Itu kalau kadang-kadang kalau hujan kok itu juga terang ya. Oh ya. Oh, maksudnya cuacanya. Nah, cuacanya. Iya. Mungkin kalau hujan. Oh, itu pengaruh cuaca. Good. Ya memang faktor cuaca itu memang banyak faktornya ya kalau cuaca hujan dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya memang hujan, tapi hujan itu sifatnya lokal, artinya dalam daerah yang sempit. Jadi ada mendung, tapi mungkin sebelahnya tidak ada mendung. Sehingga sinar matahari masih bisa masuk ke permukaan atau rumah kita. Meskipun di atas rumah kita hujan, tapi masih misalkan di arah utara sebelah-sebelahnya masih terbuka langitnya, masih ada sinar matahari yang bisa masuk. Jadi kita masih melihatnya loh ini cerah, apa itu ada matahari, tapi kalau ada hujan, nah itu memang bisa terjadi. Gitu. Itu faktor cuaca. Ya, yang lainnya. Mau tanya lagi, Ya. kalau cahaya matahari itu kenapa panas kalau cahaya bulan? Gimana? Sorry, maaf nggak terlalu kedengeran mungkin sinyalnya. Bulan gimana? Kalau cahaya matahari itu kenapa panas, kalau cahaya bulan enggak? Oh ya, benar, bagus sekali. Tadi kita sudah mungkin terlewat ya tadi ya. Saya memberikan informasinya. Jadi matahari itu kan sumber cahaya di tata surya. Sumber cahaya. Jadi bisa mengeluarkan cahaya seperti lampu. Nah, bulan bukan merupakan sumber cahaya. Jadi tidak mengeluarkan cahaya. Nah, tapi kita kalau bisa melihat bulan. Nah, ada 2 cara kita melihat benda. Satu, benda itu sebagai sumber cahaya. Misalkan lampu ya, itu kita bisa melihatnya. Atau kedua, benda tersebut memantulkan cahaya. Sehingga cahaya pantulan tadi masuk ke mata kita. Nah, ini semua pada melihat saya kan? Nah, saya bukan sumber cahaya. Meskipun mungkin saya glowing ya, kulitnya ya. Enggak, saya tidak bercahaya. Kalau bercahaya takut semuanya gitu kan. Nah, saya bukan bercahaya, tapi kok bisa melihat saya? Lah karena ada nah, lihat kan, ada pantulan cahaya matahari memantul ke wajah saya, ke badan saya, sehingga cahaya pantulan itu masuk ke kamera yang ada di HP saya. Kemudian cahaya tersebut dikirim lewat internet masuk ke atau keluar ke layarnya ada di semua itu. Jadi pantulan. Coba sekarang ada di semua, coba lihat apa itu kursi ataupun lemari di sekeliling ruangannya. Itu kan tidak bercahaya. Kok bisa lihat? Ya karena ada pantulan dari lampu ataupun matahari. Jadi gitu. Nah, bulan itu tidak merupakan bukan merupakan sumber cahaya. Bulan bercahaya karena pantulan dari sinar matahari. Nah, karena itu tadi, karena pantulan maka cahayanya pun energinya tidak sepanas dari sumber aslinya. Jadi coba apa itu adik-adik mendekat ke lemari, bisa merasakan panas enggak? Enggak kan? Bisa atau mendekat ke kursi? Enggak kan? Nah, beda kalau adik-adik di dekat lampu stadion atau lampu mobil itu, wah, terasa lebih hangat kan? Wah, beda. Kalau dekat ke kayu ataupun buku, coba deketin ke mukanya, aku ingin menghangatkan diri dengan buku, oh nggak bisa, gitu kan? Nah, kali bukunya tepuk-tepuk gitu. Nah, tapi enggak, itu bedanya antara sumber cahaya dan bukan sumber cahaya. Begitu. Lagi ke Kak Fia. Ini ya sama-sama Nurul. Konata, raise hand. Ada yang mau ditanyain lagi? Ya nanti Fia bisa batasi ya, mungkin ada teman-teman yang udah mau live kan, khawatir kelemahan. Oke, satu lagi nih, terakhir. Ayo, ini Konata kenapa raise hand? Adek. Tadi kepencet kayaknya.
Oh, kemencet ya udah nggak apa-apa. Oh iya, oke. Iya, kembar ada yang mau ditanyain? Kembar Zahra Kansa. ya, Zahra Kansa. Ada yang mau ditanyain? Hari disebut bintang. Oh, kenapa matahari disebut bintang? Oke, Pak. Iya, iya, matahari disebut bintang karena matahari juga merupakan iya, karena nah ini definisinya matahari disebut bintang. Nah, bintang itu definisinya yaitu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Memancarkan cahaya sendiri itu tidak ujuk-ujuk, wah tiba-tiba ada baterai di situ, enggak. Ada sumber energinya. Ya, coba lihat apa itu misalkan senter ataupun lampu yang dipunyai di rumah itu kan ada sumber energinya. Misalkan senter itu ada baterainya. Nah, kalau di bintang sumber cahaya tadi bukan dari baterai ya, bayangkan baterainya harus berapa gitu. Nah, sumber cahayanya dari reaksi atau peristiwa nuklir. Wah, peristiwa nuklir. Jadi itu nanti kalau mau searching di Google cari reaksi nuklir itu seperti apa. Manusia sudah bisa menggunakan atau mengolah sumber energi dari nuklir itu sudah bisa. Namanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir itu reaksi nuklir itu reaksi pada inti atom, reaksi atom itu kan. Nah, itu sangat besar energinya, dan itu sering dipakai orang untuk membangkitkan listrik, sehingga bisa digunakan untuk sebagai sumber cahaya. Nah, bintang itu ciri khasnya bisa menghasilkan energi cahaya salah satunya. Energinya banyak banget selain apa itu cahaya dan lain sebagainya, tapi sumber dari sumber cahayanya itu dari peristiwa nuklir. Dan matahari ternyata juga bisa seperti itu. Makanya disebut sebagai salah satu bintang. Nah, bumi nggak bisa, tidak bisa mengeluarkan seperti itu, maka disebut sebagai planet. Jupiter sebesar itu pun juga belum tentu juga bisa karena tidak bisa mengeluarkan tidak bisa ada reaksi nuklir untuk menghasilkan energi dan masih tergolong planet. Begitu. Tadi siapa ya? Pak. Tanya. Oke. Selanjutnya Kak Fia. Ya, Konata. Ya, Konata tadi mau ada yang tanya. Pak, kenapa kalau di daerah saya itu mataharinya itu kadang itu udah muncul, tapi pas saya dan keluarga saya ingin berjemur, mataharinya hilang lagi. Di mana daerahnya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, itulah Jakarta ya. Jadi mataharinya hilang lagi itu banyak kali ya, bukan karena diambil orang, enggak, karena bisa jadi satu faktor cuaca ya, mendung. Oke. Kedua, faktor aktivitas manusia karena ada asap kendaraan bermotor, asap pabrik, sehingga pandangan kita tidak terlalu jelas. Coba, Konata pernah ke daerah pedesaan liburan? Nah, kalau pernah, coba lihat dibandingkan apakah sebanyak itu asap kendaraan atau asap pabrik dibandingkan dengan di Jakarta? Pasti beda. Nah, itu yang membedakan tinggal di desa dengan tinggal di perkotaan besar, bisa melihat benda langit, matahari, bintang-bintang itu pasti beda. Nah, maka pentingnya kita menjaga lingkungan. Jangan sampai kita tuh susah untuk melihat bintang, susah untuk melihat matahari. Nah, itu ya. Jadi faktornya ada banyak sekali, faktor cuaca mendung atau karena asap kendaraan. Jadi itu pentingnya adik-adik ini sebagai generasi selanjutnya menjaga lingkungan. Gitu. Apa tadi? Konata. Aku mau nanya. Iya. Oke. Sampai sesi berapa? Oke, Isa. Ya gimana, Isa? Mau tanya apa, Dek? Ngomong-ngomong kalau siang-siang panas, kalau misalnya kalau misalnya jam 3 sore gitu nggak panas. Kenapa? Oh ya, jadi memang kalau siang seperti ini matahari itu cenderung untuk lebih tinggi ya.
posisinya, sehingga semuanya itu terkonsentrasi fokusnya ke daerah yang lebih sempit. Nah, pada saat miring, cahayanya miring itu kenapa ya? Karena mataharinya rendah. Coba bandingkan antara pagi tadi dengan sore. Itu kan hampir apa itu cuacanya. Karena mataharinya rendah. Karena matahari rendah itu cahaya sebenarnya sama, tapi lebih dibagi ke banyak tempat. Itu kan lebih dibagi ke banyak tempat. Nah, ini PR lagi ya, coba pakai senter, coba pakai senter, lampunya dimatikan nanti ya, nggak harus sekarang. Kalau sekarang saya takut hilang semua, mati itu mah. Nanti setelah ini lampunya dimatikan, pakai senter, coba senternya nanti dilihat bedanya apa. Kalau senternya tegak lurus ke atas, oke, seperti ini, atau miring. Nah, lihat bentuk cahayanya yang terbentuk di lantai. Arahkan ke lantai misalkan di sini, ke atas, kemudian miring. Nanti bentuknya seperti apa? Tentu nanti akan lihat kalau yang di atas seperti ini, terlihat akan cenderung untuk lebih lingkaran. Kalau miring seperti ini, jatuhnya nanti akan cenderung ke arah yang elips lebih besar. Nah, itu akan cahaya tersebut sama sebenarnya, senternya kan sama tadi. Senternya nggak ada yang berubah, cuman posisinya yang berubah. Nah, karena posisinya berubah tadi, sinarnya yang senternya akan beda terlihat di lantainya. Dan itu yang daerahnya lebih luas akan dirasakannya menjadi relatif lebih dingin. Begitu tadi. Oke, mungkin sudah setengah 11. Ya, sudah cukup ya, Kavia. Tutup sesi tanya jawab nih. Terima kasih nih adik-adik, wah antusias untuk bertanya banyak sekali. Nah, Kavia mau menyampaikan pengumuman untuk adik-adik serta yang tadi sudah membuat alat peraga rasi Orion. Nanti bisa diupload menggunakan sosial media yang adik-adik punya. Nanti tag atau mention ke sosial media observatorium ya. Nanti ada jangka waktunya sampai tanggal 14 Juli 2020. Nah, itu alatnya boleh yang tadi udah dibuat bareng-bareng sama Kak Cinta, boleh buat lagi yang baru dengan kreativitas adik-adik. Nah, nanti karyanya di-upload di sosial media yang adik-adik punya masing-masing ya, dan tag atau mention di sosial media Observatorium UAD. Nah, nanti yang karyanya paling kreatif itu akan bisa beruntung mendapatkan door prize dari kakak-kakak panitia. Nah, oke, Kak Fia udah cukup pengumumannya. Untuk adik-adik, sesi selanjutnya itu foto bersama. Coba tunjukin karya adik-adik. Yuk, on kamera dulu. Sebentar. Kita foto. Boleh nggak ya? Ya. Udah. Faiz Azam bisa nggak? Oke. Udah. 1, 2, 3. Oke, bentar. Geser dulu. Yang slide 1 lagi. Oke, 1, 2, 3. Boleh gaya ya. Nah, sekarang yang nggak pakai ini, nggak nunjukin alat, muka. Ayo, mukanya. Boleh gaya. Itu Wasusena. Ya, Oke, boleh bergaya apa saja. Ya, boleh bergaya. Ya. Ya, Jangan jungkir balik, Susan. 1, 2, 3. Lucu. Sebentar, satu lagi. Slide selanjutnya. Yuk gaya. 1,
2, 3. Kayaknya lucu-lucu. Oke. Nah, oke, udah. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah, adik-adik, kakak-kakak, dan juga Pak Yudi, terima kasih antusiasnya karena sudah mengikuti acara dari pagi sampai jam 10.30 ini. Kavia dan juga kakak-kakak panitia, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih karena sudah bersemangat bersama kami di pagi hari ini di Kejora Kenali dan Jelajah Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Boleh live gak? Dari kami, ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Dadah. Dadah.